format penulisan namanya di kartu tes. Mohon nanti diperhatikan betul-betul agar petugas atau host yang mendampingi proses wawancara bisa dengan mudah untuk menempatkan di ruang-ruang wawancara. Nah, di pagi ini teman-teman semua kita akan melakukan mungkin kurang lebih ada 6 hal. Yang pertama, saya akan menjelaskan terkait dengan tata tertib wawancara. Meskipun ini sudah ada di kartu tes, nanti teman-teman akan saya beri penjelasan secara singkat dan mohon untuk juga nanti dibaca kembali. Kemudian apa saja materi yang akan diujikan, kemudian seleksi pelaksanaan wawancara, tips dan trik PBSB. Ini jangan sampai karena gangguan-gangguan teknis yang harusnya bisa teratasi tapi tidak dipersiapkan sehingga gagal. Sayang sekali ya, sudah sampai tahap kedua ini. Kemudian kita akan simulasikan pelaksanaan seleksi dan terakhir ada question and answer. Jadi nanti silakan teman-teman yang punya pertanyaan disampaikan di kolom komentar di dalam channel YouTube Pendidikan Pesantren. Oke. Yang pertama, tata tertibnya, dan sering sekali masuk pertanyaan. Jadi besok saat simulasi menggunakan seragam sekolah sopan dan rapi. Ya, bukan hanya atasnya saja, nanti bawah juga meskipun tidak terlihat, tapi biasakan untuk menggunakan pakaian yang terbaiknya. Kemudian yang kedua, silakan mendownload kartu tes, membaca dengan teliti dan mengikuti tata tertib. Kalian juga bisa siapkan tanda pengenal ada di kartu tes ketika nanti dibutuhkan untuk konfirmasi. Kemudian tes lisan dan wawancara menggunakan aplikasi Zoom. Dari sekarang adik-adik santri harus sudah memiliki Zoom. Jangan sampai besok saat wawancara baru di install Zoom-nya, karena pasti akan ada sedikit banyak kendala saat menggunakan aplikasinya baru diinstal. Lalu yang keempat, pastikan terlebih dahulu menginstal aplikasi Zoom pada perangkat yang akan digunakan tes. Kemudian yang kelima, sebelum mengikuti tes, peserta harap memastikan perangkat yang digunakan ketersediaan baterai maupun sumber listrik, paket datanya, dan jaringan internet yang stabil. Jadi buat teman-teman mungkin yang jaringan internet di daerahnya atau di rumahnya kurang begitu stabil, mungkin bisa cari dari sekarang, mumpung masih cukup ada waktu. Coba menggunakan Zoom dengan temennya, misalkan kira-kira stabil nggak koneksinya gitu. Dan pastikan baterainya juga tersedia, jangan sampai saat sedang wawancara berlangsung ternyata Zoom-nya mati karena kehabisan baterai. Kemudian peserta masuk aplikasi 30 menit sebelum jadwal seleksi masing-masing. Jadi kalau teman-teman lihat di kartu tesnya itu ada jadwal seleksi. Nah, teman-teman sebisa mungkin hadir 30 menit sebelum jadwal seleksinya. Kemudian selama tes lisan dan wawancara berlangsung, peserta wajib menyalakan video dan audio. Jadi meskipun nanti terasa bising mungkin ya, terasa bising hanya di waiting roomnya atau tempat menunggunya. Dan ketika wawancara berlangsung itu harus on cam semua, video maupun audionya. Tapi sekali lagi dipastikan sebelum pelaksanaan Zoom, pastikan video dan audionya sudah berjalan dengan normal. Karena ketika sedang wawancara tidak ada lagi alasan problem teknis nantinya, karena sudah kami sampaikan jauh-jauh hari. Pastikan tampilan wajah di layar dan suara terdengar dengan jelas. Jadi posisi duduknya, terus kalian juga coba dilihat paling tidak setengah badan itu terlihat, gitu. Jadi dipastikan terlihat. Kemudian pastikan tampilan wajah selama tes wawancara, video, dan pastikan ruangan itu tenang. Jangan di pinggir jalan,
atau di ruang-ruang publik ya yang sekiranya ada distraksinya. Kemudian peserta akan dites membaca dan memahami kitab kuning. Ini salah satu makro dari kitab tafsir Jalalain, Fathul Qorib atau Bulughul Maram yang nantinya akan ditentukan oleh penguji serta materi wawancara kebangsaan. Kemudian yang ke-10, peserta pada jurusan tertentu akan mendapatkan materi tes tambahan berupa tes tahfidz. Silakan dicek lagi di persyaratannya, kampus yang kalian daftarkan ada nggak syarat tes tahfidznya, dan kemudian kalian cek di kartu tesnya itu ada jadwal khusus untuk tes tahfidz. Jadi mohon teman-teman perhatikan dengan seksama dan jangan sampai terlewat dari jadwal yang telah ditentukan. Kemudian nomor 11, santri yang tidak mengikuti tes pada hari dan tanggal yang telah ditentukan maka dianggap mengundurkan diri dan dinyatakan gugur. Serta di sini saya cetak tebal ya, tidak ada tes susulan. Jadi ini sifatnya adalah sistem gugur. Ketika teman-teman tidak hadir di hari yang bersangkutan yang telah ditentukan, maka dianggap telah gugur. Setiap sesi tes, peserta akan dites secara berkelompok sesuai jadwal yang telah ditentukan. Kemudian format waktu dan tes menggunakan WIB. Nah, ini perhatian untuk teman-teman yang ada di Indonesia Tengah maupun Timur. Mohon diperhatikan betul jadwalnya karena jadwalnya adalah dalam zona waktu WIB. Kemudian nomor 14, saat mengikuti tes lisan dan wawancara online, peserta wajib menuliskan nama pada aplikasi Zoom dengan format yang tertera pada kartu tes. Sekali lagi teman-teman bisa lihat di kartu tesnya sudah oke atau belum, sudah sudah benar atau belum nanti ketika pelaksananya. Jadi angka. Jangan sampai penulisan namanya masih merek handphonenya masing-masing. Betul. Nah, kebanyakan itu belum di rename sehingga yang masuk yaitu nama merek handphonenya. Kayak gitu. Jadi kami ingatkan sekali lagi teman-teman, kalau misalkan nanti sebisa mungkin dilakukan dulu sebelum Zoom berlangsung. Jadi dibuka dulu aplikasi Zoom-nya, nanti akan diminta tuh masukkan nama. Nah, saat masukkan nama itu teman-teman langsung rubah namanya sesuai dengan yang ada di kartu tes. Jangan nanti saat mau pelaksanaan baru teman-teman rename. Itu akan merepotkan. Dan bisa jadi teman-teman nggak dipanggil untuk interview karena kita nggak tahu nih ini atas nama Vivo ini siapa misalkan atau nama merek handphone gitu. Itu ya. Ini yang nomor 14 ini adalah hal yang sangat penting karena sebagai informasi juga teman-teman di pelaksanaan wawancara ini ada sekitar 1.500 peserta yang akan join wawancara dan nanti akan ada 16 Zoom yang berbeda sehingga dapat dibayangkan betapa kompleksnya proses wawancara ini berlangsung. Jadi mohon kerjasamanya untuk membiasakan diri memberi nama rename di aplikasi Zoom-nya sesuai dengan yang ada di kartu tes. Seperti itu. Nah, selanjutnya masuk ke materi. Jadi materi ujinya ada 4. Ada pembacaan kitab kuning, wawasan kebangsaan, membaca Al-Quran, dan tes akademik. Nah, nanti bagi teman-teman yang tidak ada tes tahfidznya, berarti jadwal hanya 1 nanti, yaitu tes kitab kuning, wawasan kebangsaan, dan akademik. Masing-masing estimasinya ada 5 menit per sesi. Jadi harap teman-teman perhatikan waktu yang ada di kartu tes teman-teman. Dan jangan sampai salah juga harinya, karena setiap harinya itu kan berbeda-beda kode Zoom-nya. Seperti itu teman-teman. Kemudian ini seleksi skema pelaksanaannya sangat sederhana nantinya. Jadi teman-teman join aplikasi Zoom 30 menit itu paling lambatnya 30 menit sebelum pelaksanaan. Bisa jadi lebih awal kalau ada peserta yang misalkan
tidak hadir, itu bisa jadi nanti panitia meminta peserta selanjutnya untuk maju. Jadi amannya 30 menit itu udah paling minim. Kalau teman-teman bisa lebih awal tuh lebih baik seperti itu. Jadi ketika teman-teman join Zoom, nanti host akan melihat berdasarkan namanya. Jadi bisa jadi kalau nanti teman-teman dari awal namanya belum di-set, itu tidak akan bisa masuk ke main room. Jadi mohon diperhatikan teman-teman. Nah nanti di main room ini kalian akan satu ruangan dengan peserta wawancara lainnya. Jadi nanti dalam satu ruangan kalian akan menunggu. Nah nanti host ini akan memasukkan ke ruang wawancara sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan. Akan 5 menit nih untuk menguji kitab ya. Terus setelah selesai nanti masuk ke wawasan kebangsaan. Setelah selesai mungkin masuk ke akademik gitu. Dengan total waktu 15 menit. Jadi teman-teman cukup duduk manis saja. Kemudian ketika ada informasi breakout room, kalian bisa klik langsung di sana. Seperti itu. Jadi nanti penguji sudah ada di ruangan masing-masing. Jadi yang berotasi adalah teman-teman yang akan mengikuti interview. Tipsnya, yang pertama, kembali lagi saya tekankan bahwa format penamaan harus tepat sesuai dengan yang ada di kartu tes. Kalau enggak, teman-teman nggak akan bisa ikut seleksinya nanti. Lalu yang kedua, baca tata tertib dengan seksama. Ini kami sudah informasikan sangat mendetail di kartu tesnya. Mohon dibaca dengan seksama, bukan cuma sekedar lewat, gitu teman-teman. Supaya tidak ada lagi pertanyaan-pertanyaan yang memang sudah ada informasinya di sana. Lalu yang ketiga, datang lebih awal dari yang diagendakan, paling lambat sekali 30 menit sebelum, terutama yang ini ya, yang siang hari atau di sore hari, itu potensi untuk maju sangat besar ketika ada peserta sebelumnya yang tidak hadir misalkan. Kemudian yang keempat, pilih tempat yang tenang, koneksi stabil, dan cahaya yang cukup. Nah, cahaya cukupnya juga penting teman-teman ketika nanti teman-teman interview, kemudian pewawancara hanya melihat tampilan hitam, mungkin karena di dalam ruangan, kemudian gelap posisinya, jadi panitia akan curiga, ini beneran nggak sih pesertanya ini yang sesuai dengan apa yang ada di kartu tesnya gitu. Karena nggak kelihatan orangnya, apalagi kalau sawo matang kayak saya gini, jadi tambah gelap ya, ruangannya nggak kelihatan, orangnya nggak kelihatan. Nah itu silakan, mumpung masih ada waktu nih, masih 22 Mei nanti simulasi mulai 24 dan sampai 27. Silakan teman-teman survei dulu nih tempat-tempat yang koneksinya stabil, cahaya cukup dan tenang kira-kira untuk ikut simulasi. Lalu yang kelima, teman-teman tidak ada toleransi untuk cheating. Jadi dari pengalaman-pengalaman sebelumnya, bagi teman-teman yang merencanakan untuk nanti ujiannya dibantu oleh ustadznya atau temannya gitu, silakan saja dilakukan. Panitia tidak akan menegur secara langsung saat pelaksanaan, tapi penguji akan mencatat nama teman-teman. Jadi ini warning buat teman-teman yang untuk nanti di saat pelaksanaan. Jadi ketika ketahuan itu cheating atau dibantu oleh seseorang saat pelaksanaan ujian, maka akan langsung di blacklist. Jadi nanti penguji sekaligus memberikan pertanyaan juga akan menganalisa bahwa teman-teman ini apakah mengerjakan sendiri atau ada orang nih di belakangnya yang bantu misalkan. Nah itu nanti bisa kelihatan dari gesture tubuhnya saat wawancara. Jadi kita tidak ada toleransi dan kita tidak ada teguran langsung, tapi akan kita langsung catat namanya di dalam form penilaian bahwa pelaksanaan cheating telah dilakukan, seperti itu. Lalu yang keenam, buat teman-teman yang mungkin ada kawannya yang tidak bisa ikut di live streaming hari ini,
mohon untuk diinformasikan. Jadi diinformasikan dan syukur-syukur kayak teman-teman ini ikut simulasinya atau menonton videonya sehingga tahu apa-apa saja yang boleh dan tidak boleh dan apa yang harus dilakukan saat nanti wawancara. Oke, kita akan masuk ke simulasi teman-teman. Jadi di sini nanti kita akan breakout menjadi beberapa ruangan sesuai dengan mata ujinya. Kemudian nanti di masing-masing ruang ujian itu ada seorang penguji yang akan memberikan penjelasan seperti apa. Caranya bagaimana? Ini sebagai contoh nih. Sebagai contoh teman-teman. Jadi nanti mungkin ada teman-teman yang belum pernah ikut breakout room. Jadi ketika nanti host akan memasukkan peserta tes ke dalam ruang wawancara, maka di layar handphonenya atau di laptopnya akan muncul seperti ini. You have been assigned to breakout room. Nah, nanti teman-teman klik join breakout room. Nah, nanti akan ada loading. Kemudian setelah loading akan muncul halaman wawancaranya, ruang wawancara. Nah, di ruang wawancara ini nanti bisa interviewernya langsung menanyakan langsung, ataupun ada makro yang ditampilkan di share screen gitu, suruh baca. Oh ya, yang kadang tuh yang sering bermasalah teman-teman pengguna handphone itu ketika makronya di share screen. Jadi kan teman-teman ada ujian membaca kitab kuning ya. Nah, kalau membaca kitab kuning kan nggak mungkin kalau nggak ada teks yang dibaca. Maka nanti penguji akan share screen makronya atau kalimat yang akan diminta untuk baca. Nah, nanti teman-teman biasanya di situ kalau yang penggunaan HP-nya kecil itu kurang nyaman bacanya tuh nggak kelihatan. Nah, ini salah satu tipsnya juga. Sebisa mungkin kalau memang ada laptop, teman-teman lebih nyaman pakai laptop sebenarnya, karena makronya bisa terlihat dengan jelas gitu. Atau kalau nanti pun pakai handphone, mungkin bisa menggunakan handphone yang agak besar layarnya, sehingga makro yang disajikan di dalam share screen ini bisa bisa terlihat dengan jelas seperti itu. Oke, balik lagi ya. Tadi ketika ada join breakout room, teman-teman pastikan klik tombol join-nya, kemudian akan ada loading, dan kalian akan masuk ke dalam ruang wawancara. Seperti itu. Oke, kita akan simulasi dulu nih teman-teman. Nah, teman-teman, ini kita sudah ada di dalam breakout room. Nah, ngapain aja sih di sini? Silakan disampaikan. Kita simulasi misalkan Mbak Rifa nih sebagai penguji. Silakan Mbak Rifa. Oke, baik. Terima kasih Pak Agung. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua. Selamat datang di ruang simulasi wawancara seleksi PBSD. Di sini saya berperan sebagai penguji dalam sesi wawancara untuk bidang akademik. Pada sesi ini, Anda akan berhadapan dengan satu atau beberapa pewawancara, di mana pewawancara akan memberikan beberapa pertanyaan dan Anda diminta untuk merespon pertanyaan tersebut. Dalam beberapa kasus, ada juga pewawancara yang menggunakan fitur share screen untuk menampilkan makro untuk Anda baca. Kemudian silakan dijaga adab dan jangan mencoba untuk melakukan kecurangan saat wawancara berlangsung. Pewawancara tidak akan menegur secara langsung, namun akan mencatat nama Anda dan melaporkan kepada panitia tanpa memberitahu Anda terlebih dahulu. Seperti yang sudah disampaikan tadi, bahwa memang tidak boleh cheating, ya, maka nanti jika ketahuan cheating akan dicatat secara diam-diam oleh panitia. Setelah seluruh rangkaian wawancara selesai, silakan Anda keluar dari Zoom dan wawancara dianggap telah selesai.
Semoga Anda menjadi bagian dari kami, beasiswa yang bergengsi, program beasiswa santri berprestasi, atau PBSB. Makan aja dan semoga sukses. Kira-kira nanti seperti itu gambaran dari penguji menyampaikan beberapa hal sebelum wawancara dilaksanakan. Terima kasih. Oke, terima kasih Mbak Rifa. Jadi kira-kira seperti itu teman-teman. Nanti nggak akan sebanyak ini saat real pelaksanaannya. Mungkin akan ada beberapa penguji, 1 atau 2 mungkin, dan ada co-hostnya mungkin yang bantu untuk share screen seperti itu. Kira-kira seperti ini. Nanti jangan lupa setelah selesai teman-teman bisa leave room-nya, bisa leave room, kemudian left kalau sudah selesai. Dan seperti itu. Oke ya, saya kembalikan lagi ke ruang utama, saya close. Oke. Kira-kira seperti itu simulasi teman-teman. Memang di simulasi ini tidak bisa kelihatan ya kapan harus join breakout-nya, tapi nanti pasti kalian akan melihat bahwa ketika breakout-nya akan berlangsung, maka akan ada informasi seperti tadi yang saya sampaikan di slide. Jadi permintaan untuk join breakout room-nya, tombol berwarna biru diklik, maka klik join dan masuk ke sini. Seperti itu. Dan waktunya nanti akan digilir setiap 5 menit oleh host dan co-host. Jadi di hari ini teman-teman yang ikut dalam Zoom ini adalah para host dan co-host yang nantinya akan mendampingi adik-adik semua dalam pelaksanaan tes PBSB, tes wawancara PBSB. Oke, mungkin seperti itu yang bisa saya jelaskan terkait dengan simulasi wawancara.